بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kembali kita bisa duduk di tempat yang mulia ini dengan kemudahan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah nikmat dari Allah. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini akan menjadikan diri kita semakin bertambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azakumullah. Kajian kita melanjutkan kajian kita di pertemuan yang lalu tentang tafsir surat Nuh, di mana di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sebab diutusnya Nabiullah Nuh alaihi salam kepada kaumnya, yakni ketika terjadi kesyirikan di kaum tersebut dengan menjadikan patung-patung untuk orang-orang saleh mereka yang pada awalnya hanya sekedar untuk mengenang, kemudian menjadi semakin mereka mendekat kepada patung-patung tersebut untuk mencari keberkahan. Lalu kemudian mereka berdoa menggunakan patung-patung tersebut sebagai perantara, dan sampai pada akhirnya mereka kemudian menyembah kepada patung-patung tersebut. Oleh karenanya di dalam agama kita, agama yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan saddud dari'ah. Saddud dari'ah ini menutup celah-celah yang mungkin bisa menjadikan kesyirikan itu ada di dalam umat ini. Akhirnya di dalam syariat kita ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharamkan bagi kita berbagai macam jenis patung daripada patung-patung makhluk hidup. Kemarin mungkin kita telah membahas tentang hukum patung dan lukisan di dalam agama Islam, di dalam agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ini adalah perkara yang haram. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati alladhina yudahuna bi khalqillah. Orang yang paling besar, paling keras azabnya nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, inna ashaba hadhihi suwar yaumal qiyamati yu'adzabun fayuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Orang-orang yang menggambar ataupun orang-orang yang membuat patung ini nanti pada hari kiamat yu'adzabun, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipaksa, dikatakan kepada mereka dengan dipaksa untuk menghidupkan segala macam patung, segala macam lukisan makhluk hidup yang mereka buat. Ini siksa yang luar biasa, dan tidak akan mungkin mereka akan mampu untuk menghidupkan patung-patung tersebut atau lukisan-lukisan tersebut, dengan sebab yang mampu menghidupkan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Allah lah yang menciptakan kematian dan Allah pula yang menjadikan kehidupan. Ini di dalam agama kita, di dalam agama Islam, risalah yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patung-patung ini atau lukisan-lukisan makhluk hidup ini diharamkan di dalam agama kita. Artinya untuk menjaga jangan sampai nanti sebagaimana yang terjadi di umat Nabiullah Nuh alaihi salam. Karena sesungguhnya ketika Al-Quran menceritakan tentang suatu cerita di dalam Al-Quran ini, baik itu kisah Nabi Nuh, baik itu kisah Nabi Saleh, baik itu kisah Nabi Hud, kisah Nabi Yusuf, atau kisah apapun dari kalangan para nabi, sesungguhnya itu yang terjadi di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sama dengan apa yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya untuk patung tersebut atau lukisan-lukisan tersebut diagungkan, maka diharamkanlah di dalam syariat kita. Karena kita mungkin kemarin telah dibicarakan,
kenyataannya di dalam kehidupan kita sehari-hari memang mereka mengagungkan foto-foto tersebut, mengagungkan patung-patung tersebut. Sebagai contoh adanya foto para ulama, foto para alim ulama. Ketika rumahnya terbakar, ternyata fotonya qadarullah, foto ini tidak terbakar. Akhirnya dijadikanlah sebuah anggapan api aja takutan lawan foto sidin. Iya kan? Kan kita sering lihat qadarullah tidak terbakar foto-foto tersebut. Maka dikatakan api saja takutan. Masya Allah. Ini mengalahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim ini apinya tidak membakar dalam keadaan beliau hidup, tapi ini fotonya saja api kata wani, ya kan? Nah ini perkara yang dijaga di dalam agama Islam. Lalu kemudian yang kedua, masalah menjual belikan patung ataupun lukisan-lukisan daripada makhluk hidup. Lukisan ataupun patung-patung dari makhluk hidup tersebut, ini pun diharamkan di dalam agama kita. Tidak boleh bagi kita untuk menjual belikan atau memajangnya di rumah, di muka rumah misalnya, karena rumahnya ganal, di depan rumah diberi gambar misalnya naga 2 ikung, ya kan? Atau di dalam rumahnya nanti dipasang foto-foto atau lukisan-lukisan. Oh ini ulahan Leonardo da Vinci, ini mahal harganya. Ini ulahannya pelukis-pelukis terkenal. Tidak mau tahu kita dengan urusan pelukis terkenal. Ketika itu melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, melanggar sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan bahwasanya itu adalah haram, maka kita pun akan mengatakan itu haram. Kenapa Nabi mengharamkan patung-patung makhluk hidup ataupun lukisan-lukisan makhluk hidup itu digantung di rumah-rumah kita? Karena Nabi mengatakan la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw surah. Malaikat itu tidak akan mau masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya dan rumah yang ada gambar-gambar makhluk hidup. Bagaimana mungkin kita senang dengan sebuah lukisan, mengatakan ini harganya mahal, ini seperti ini seperti itu. Akan tetapi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang membawa rahmat kepada keluarga kita, justru mereka tidak mau masuk ke dalam rumah kita. Karena pernah kejadian Rasul sallallahu alaihi wasallam menunggu malaikat Jibril alaihi salam, sudah janjian dengan Jibril alaihi salam. Ternyata Jibril alaihi salam tidak datang-datang, dan Rasulullah mengatakan ini bukan akhlaknya Jibril. Jibril selalu tepat waktu. Maka ternyata dilihat di rumah Nabi ada anjing di bawah tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika anjing alaihi salam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan anjing dan juga lukisan-lukisan atau patung-patung makhluk hidup ini menjadikan malaikat tidak mau masuk ke dalam sebuah rumah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah beliau ada tirai yang bergambar burung, maka beliau memerintahkan kepada Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, untuk menyingkirkan gambar tersebut. Akhirnya oleh Ummul Mukminin dipotong-potong dan dijadikan alas daripada bantal yang digunakan untuk tidur. Artinya terpotong sudah gambar-gambar tersebut. Nah ini berkaitan dengan patung. Tapi di dalam agama Islam juga tidak kaku sekaku-kakunya. Ada rukhsah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah taala. Beliau mengatakan ada rukhsah dalam perkara ini. Seperti apa? Seperti foto ini digambarkan oleh beliau, ini bukanlah menciptakan satu bentuk baru. Beliau judulnya Al-Halalu wal Haramu fil Islam, halal dan haram di dalam Islam. Di situ dibahas secara gamblang oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Artinya kalau foto ini adalah rukhsah, karena untuk KTP, mungkin untuk paspor, untuk gambar-gambar apa foto kita, dan itu kata beliau tidaklah menciptakan gambar baru, tidaklah menciptakan atau menyaingi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Foto adalah proyeksi saja, sehingga tidak dijadikan sebagai sebuah bentuk baru dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hikmah yang bisa kita ambil kenapa sampai di dalam agama kita ini diharamkan urusan patung dan lukisan-lukisan daripada makhluk-makhluk yang bernyawa. Dan dengan sebab inilah Nabiullah Nuh alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Akan tetapi ketika Nabiullah Nuh datang kepada kaum tersebut, mengingatkan umat tersebut, kaum beliau
tentang masalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada mereka tentang tauhid, memberikan tentang umur yang akan dipanjangkan oleh Allah, tentang keberkahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka meninggalkan kesyirikan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nabiullah Nuh alaihi salam ini tidak digubris oleh kaumnya. Kada dihirani. Sama sekali kaum ini tidak mau menoleh kepada Nabiullah Nuh alaihi salam. Maka ketika kaum ini yang diajak untuk menyelamatkan diri mereka ini tidak mau untuk diselamatkan, akhirnya Nabiullah Nuh alaihi salam ini pun jadi sedih, jadi susah hati beliau, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kaumnya diajak untuk mentauhidkan Allah, maka kaum itu menolak. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersedih. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam tu'minu bihadzal hadithi asafa. Kiranya hampir-hampir saja Nabi ini mencelakakan dirinya, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab kaumnya tidak mau beriman dengan al-hadits, dengan Al-Qur'an yang dibawa kepada mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama dengan Rasulullah. Maka ketika keadaan sudah menjadi seperti ini, Nabiullah Nuh alaihi salam ini bersedih, maka tidak ada jalan lain bagi seorang nabi kecuali dia mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nuh alaihi salam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dirinya telah benar-benar berdakwah, dirinya telah benar-benar menyingsingkan waktunya untuk menyampaikan risalah yang dibawa oleh Nuh alaihi salam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan dalam lanjutan ayat tersebut, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Wahai Allah, dia mengadukan kepada Allah, dia ingin agar Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Nuh alaihi salam ini, mungkin dikatakan maunya pantas saya ikan malas, jadi umat kada ada yang umpat, pantas saja kamu kerjaannya guring makan aja, akhirnya umat tidak ada yang beriman. Nuh alaihi salam tidak ingin dirinya dianggap sebagai orang yang gagak, yang tidak menyampaikan risalah. Maka beliau mengatakan, rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Wahai Allah, kata Nuh alaihi salam, sesungguhnya aku telah menyeru umatku ini lailan wa naharan. Apa? Malam siang apa siang malam? Begawe aku siang malam jar kita. Tapi di sini Nuh alaihi salam mengatakan lailan wa nahara, malam dan siang. Maknanya kata para ulama bahwasanya Nabiullah Nuh ini tanpa henti mengingatkan umat untuk menuju kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai malamnya kada berguringan istilahnya, ya kan, untuk hanya menyeru umat agar mereka mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi mereka tidak mau menyambut dakwahku, mereka tidak mau beriman untuk masuk ke dalam agama tauhid ini, tapi mereka yang dilakukan adalah illa firara, mereka pergi, mereka lari meninggalkan apa yang aku sampaikan ini tadi. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan aku, wahai Allah, ketika aku menyeru kepada mereka agar mereka ini beriman, agar mereka bertauhid, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka diampuni daripada kesyirikan yang selama ini mereka lakukan, ja'alu asabi'ahum fi adanihim, mereka masukkan jari mereka ini di telinga mereka agar tidak kedengaran apa yang disampaikan oleh Nabiullah Nuh alaihi salam. Wastaghshaw thiyabahum, lalu mereka tutupkan pakaian mereka ini ke muka-muka mereka. Wa asarru, dan mereka tetap di dalam kesyirikannya. Wastakbaru istikbara, dan mereka pun berpalingnya itu dalam keadaan sangat menyombongkan diri. Nah, ini dakwah Nabiullah Nuh alaihi salam. Semua diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang beliau alami di dalam berdakwah tersebut. Jadi tidak ada lain, ada beberapa, ini menarik ayat ini, tingkahnya daripada kaum Nabiullah Nuh alaihi salam. Yang pertama, mereka firara, mereka lari. Didakwahi seperti apapun, mereka lari meninggalkan apa yang dikatakan oleh Nabiullah Nuh alaihi salam. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalami yang seperti ini? Iya, sama. Nabi ditinggalkan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Bahkan tukang kacaunya adalah paman beliau sendiri yang bernama Abu Lahab.
Abu Lahab Abu Lahab itu ikut di belakang Nabi sambil dilempari batu Nabi SAW. Orang gila, orang sarap, orang kegilaan Abu Lahab. Dan ketika Nabi masuk ke satu tempat, misalnya ke satu pasar, lalu beliau bersabda kepada orang-orang yang ada di situ, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Nabi berdakwah, membawakan dalil-dalil dan segala macam. Setelah Nabi turun selesai, Abu Lahab yang naik. Ibaratnya ada mimbarnya, Abu Lahab yang naik mimbar. Apa ujar Abu Lahab? Wahai saudara-saudara, mohon maaf, ini tadi kemanakanku. Memang beliau adalah paman dari Rasulullah SAW. Ini kemanakanku, ini kegilaan. Obatnya habis kira-kira ya. Kalau jadi inya meracau, jadi tolong kada usah dihirani. Jadi pandirannya ini kada usah diasik, ujar Abu Lahab. Nah ini yang dialami oleh Rasulullah. Apa yang terjadi? Orang pada lari meninggalkan Nabi SAW karena dikatakan seperti itu. Bahkan terkadang ketika Rasulullah SAW telah mengumpulkan orang, lalu beliau SAW pun berdakwah kepada orang-orang tersebut, maka mereka orang-orang Quraisy meulah jua di sebelah Nabi SAW perkumpulan manusia. Jadi ibaratnya kalau Nabi adakan dangdutan, ibaratnya kayak itu, agar orang beralih kepada kemaksiatan ini, menjadikan manusia lari daripada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ja'alu asabi'am, yang kedua, ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Mereka ini menutup telinga mereka. Telinga mereka ditutup, tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Nabiullah Nuh alaihi salam. Artinya jangan sampai mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nuh alaihi salam. Karena sesungguhnya apa yang dibawa oleh Nuh, yang dikatakan oleh Nuh itu bisa-bisa itu mantra sihir. Kalian akan terkena sihir kalau terkena omongannya Nabiullah Nuh alaihi salam. Ditutup telinganya. Setelah ditutup telinganya, Nuh alaihi salam pun tidak putus asa. Beliau berbicara kepada orang yang ditutup telinganya dengan isyarat, dengan harapan orang ini mengerti tentang isyarat, orang ini mengerti tentang gerak bibir Nabiullah Nuh, dengar apa yang dikatakan oleh Nabiullah Nuh meskipun daripada isyarat. Maka wastaghshaw thiyabahum, muhanya ditutupi lawan baju. Supaya apa? Supaya sama sekali tidak melihat kepada Nabiullah Nuh alaihi salam. Wa asarru, dan mereka subhanahu wa ta'ala wastakbaru istikbara, dan mereka begitu sangat menyombongkan diri. Kenapa mereka menyombongkan diri? Karena mereka menganggap bahwasanya siapa-siapa yang mengikuti Nabiullah Nuh alaihi salam adalah orang-orang rendahan, orang-orang biasa, sedangkan kami adalah al-mala'. Al-mala' ini orang-orang yang punya kedudukan, politikus, pedagang hebat, ya kan, orang-orang yang punya tempat yang khusus di dalam masyarakat tersebut. Mereka tidak mau mendekat kepada Nabiullah Nuh alaihi salam. Bahkan mereka mengatakan, anu'minu laka wattaba'uka al-ardalun. Apakah aku disuruh beriman kepadamu wahai Nuh, sedangkan orang-orang yang bersama kamu ini orang-orang ardalun, orang-orang rendahan, orang-orang biasa, orang-orang yang tidak punya kedudukan. Lalu kami disuruh berkumpul dengan orang-orang rendahan ini. No, tidak mau. Pengikutmu itu orang-orang rendahan. Dan ini juga keadaan para nabi alaihi salatu wassalam. Para nabi seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun juga seperti itu. Pengikut Bilal radhiyallahu anhu, Ammar bin Yasir dan bapaknya, dan Sumayyah ibunya radhiyallahu anhum jami'an. Itu dahsyat. Orang-orang biasa, orang-orang rendah yang dengan gampang orang-orang Quraisy itu untuk menyakiti mereka. Ini yang pertama ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ikut itu orang-orang rendahan, tapi orang-orang rendahan ini adalah orang-orang yang dicintai Allah. Orang-orang rendahan inilah yang akhirnya menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka. Bahkan suatu hari ketika Abu berdagang, seorang pedagang besar, Abu Sufyan, orang kaya, berdagang sampai di Syam,
lalu beliau singgah di tempatnya Heraklius, penguasa Romawi yang berada di Syam pada saat itu. Lalu menceritakan tentang keadaan Nabi ini tadi. Lalu Heraklius bertanya, apakah dia orang kaya? Tidak. Apakah dia dulu bapak-bapaknya adalah para pembesar? Tidak. Atau raja, keturunan raja? Tidak. Lalu bagaimana, kata Heraklius? Pengikutnya adalah orang-orang rendahan, pengikutnya adalah orang-orang miskin, orang-orang lemah dari kalangan budak. Itu pengikut orang yang mengaku sebagai nabi, yakni Rasulullah SAW. Apa jawab Heraklius? Ya seperti itulah yang tertulis di dalam kitab, bahwasanya pengikut para nabi itu adalah orang-orang lemah. Pengikut para nabi adalah orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang rendahan. Dan ketahuilah wahai Abu Sufyan, bahwasanya dia yang mengaku nabi itu nanti akan merebut apa yang berada di bawah kakiku. Artinya kekuasaan Romawi ini akan dia rebut, kata Heraklius mengatakan kepada Abu Sufyan. Makanya terjadi beberapa silang pendapat. Ada yang mengatakan Heraklius ini kemudian masuk Islam, tapi karena dia takut kekuasaannya jadi kacau, dia menyembunyikan keislamannya, sebagaimana Najasyi yang dari rakyatnya takut terjadi gejolak nanti di dalam kerajaannya. Nah ini beberapa gambaran tentang orang-orang rendahan yang menjadi pengikut para nabi tersebut. Nah ini kita bisa mengambil hikmah dari apa yang didakwahkan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam dengan dakwah yang begitu luar biasa sabarnya. Bahkan dikatakan lagi dalam ayat tersebut, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni wa a'lantu lahum israra. Mengajak mereka itu satu-satu secara israr, secara sembunyi-sembunyi, didatangi satu-satu, digandah rumahnya, dijelaskan tentang tauhid. Karena Nabiullah Nuh alaihissalam menganggap mungkin saja orang ini tidak mau beriman karena dia takut dengan kaumnya. Mungkin saja orang ini tidak mau beriman dengan sebab dia takut dengan kedudukannya. Maka disuruh rahasia saja. Sudah, ikam beriman secara rahasia tidak apa-apa, kata Nabiullah Nuh alaihissalam. Yang penting ikam ini selamat. Engkau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun kaummu tidak tahu, sembunyikan, kata Nabiullah Nuh alaihissalam. Tapi tetap saja orang-orang tersebut tidak mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Nabiullah Nuh alaihi assalam. Dan hikmah yang bisa kita ambil bahwasanya ini bagi kita semangat dakwah dan amanat di dalam menyampaikan risalah itu harus terus menerus, tidak boleh yang namanya putus asa. Karena setiap kita ini da'i ilallah. Kita dikatakan oleh Allah sebagai kuntum khaira ummah. Kalian ini sebaik-baiknya umat Rasulullah SAW. Apa sebabnya? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian ini amar ma'ruf. Apa namanya ini? Dakwah. Wa tanhauna 'anil munkar. Dakwah. Semua daripada kita ini adalah da'i ilallah. Maka ini harus kita fahami tentang cara berdakwah sebagaimana yang disebutkan dakwahnya Nabiullah Nuh alaihissalam. Sabar yang luar biasa, dan ketahuilah bahwasanya yang namanya berdakwah itu pasti ada resiko. Tidak ada dakwah tidak punya resiko. Resiko ditinggalkan orang, resiko ditinggalkan teman. Kita mendakwahi teman kita yang masih tidak paham tentang agama Allah, kita dakwahi mereka, kita ajak mereka kepada agama yang benar. Resikonya apa? Kita ditinggal. Resikonya kita tidak ada dikawani lagi. Macam-macam resiko, dan itu pasti di dalam dakwah. Makanya Luqman Al-Hakim ketika berkata kepada anaknya, ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Tegakkan salat dan amar ma'ruf nahi munkar lah. Setelah amar ma'ruf nahi munkar harus apa? Wasbir 'ala ma asabak. Sabarlah engkau, karena ketika engkau beramar ma'ruf, engkau nahi mungkar, engkau pasti akan mendapatkan sebuah musibah. Dan ketika musibah, ketika resiko itu datang, maka wasbir 'ala ma asabak. Sabar. Demikian pula ketika kita mendakwahi keluarga kita sendiri. Mungkin ada di antara keluarga kita yang belum paham tentang urusan agama. Mereka belum mengerti tentang aturan-aturan di dalam agama Islam. Kita dakwahi mereka dengan cara yang sabar, dengan cara yang baik. Ajak mereka sebagaimana Nabiullah Nuh alaihissalam mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
di dalam berdakwah, sebagaimana Nabiullah Nuh alaihissalam selalu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang kita dakwahi ini mendapatkan hidayah. Jangan dakwah orangnya kada mau terus kita marah-marah, kita ngamuk misalnya, kita sumpahi orangnya yang kita ajak dakwah tidak mau tadi. Tidak, tapi doakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, adukan kepada Allah. Karena dengan hidayah diterima. Artinya Allah yang akan apa yang kita ucap. Beberapa hikmah. Artinya apa? Dakwah Nabi Nuh ini benar-benar berat. Bukan orang-orang sembarangan. Bebalnya luar. Mereka lari dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah pelajaran tentang agama supaya gampang untuk Nuh alaihissalam yang diajari dakwahnya punyaan percaya ya lawan alaihissalam. Mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam. Nah, meskipun ada di antara kita ini hari ini yang berdakwah kepada orang-orang yang semisal itu. Contohnya ada seperti ada satu ustadz yang berdakwah di pedalaman Irian Jaya, sampai sidin itu dipanah, keracunan, sampai sidin ini mendapatkan apa namanya gangguan-gangguan segala macam. Tetap beliau sabar. Ini dakwah yang penuh tantangan, dakwah yang Masya Allah masuk ke dalam-dalam untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mendakwahi orang yang tidak kenal Allah. Kalau pian-pian kan sudah kenal Allah, sudah bertauhid insya Allah, sudah mengerjakan salat 5 waktu dan segala macam, puasa sunnah, amalan-amalan baik sudah kita kerjakan. Gampang kalau mendakwahi pian ini. Tapi kalau mendakwahi orang-orang nangga itu susah. Atau mungkin ada saudara-saudara kita dari kalangan jamaah yang biasa keliling-keliling, nanti orang yang pemabuk didatanginya, dibawanya sholat. Orang-orang yang sebadan ini penuh tato diajaknya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terkadang mereka berhasil. Akhirnya kita lihat orangnya pakai gamis, pakai surban, tapi di muhanya ini ada tatonya. Tapi Masya Allah sholatnya Masya Allah, qiyamul lailnya Masya Allah. Nah, ini dakwah. Semua dari dakwah dengan cara seperti apa? Dengan cara sabar, sebagaimana yang didakwahkan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam. Dan umat Nabi Nuh yang bebal ini tadi tidak seperti umat-umat yang lain ini, bebalnya luar biasa ini. Saking bebalnya mereka, sampai Nabiullah Nuh ini umurnya panjang. Umurnya kita tahu kemarin 1000 tahun lebih. Artinya beliau menemui beberapa generasi. Akhirnya kalau orang itu sudah tua, lalu orang itu akan ajak anaknya. Anaknya diajak, lalu ditunjukkan, wahai anakku, kamu aku beri wasiat. Ini orang namanya Nuh, ini orang gila, orang sesat. Kalau kaina ikam abah sudah mati, ikam didatanginya, didakwahinya ini dan itu, jangan dipercaya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala marah dan mengatakan, atawasau bih, apakah kalian ini saling mewasiatkan untuk berbuat kesyirikan kepada Allah? Apakah kalian ini saling mewasiatkan untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini yang dikatakan oleh Allah. Dengan sebab apa? Dengan sebab umat Nabiullah Nuh alaihi salam ini melakukan yang seperti ini, diwasiatkan kepada keturunannya. Nanti anaknya ini sudah besar dan punya anak lagi, si anak ini tadi mewasiatkan lagi kepada anaknya lagi, jangan dekat-dekat dulu, abahku berkisah
ini orang gila, jangan didekati, kata si bapak yang dulunya jadi anak ini tadi. Nah seperti itu terus menerus. Makanya Nabiullah Nuh alaihissalam ini begitu berat dakwah beliau alaihissalam. Bahkan sampai mereka ini orang-orang yang kafir kepada Nabi Nuh ini sampai mengeluarkan kalimat-kalimat besar ini, kalimat ini. Apa kata mereka? Mereka mengatakan seperti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu ya Nuhun qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Sudah Nuh, ikam jangan banyak pandir. Jangan banyak ngomong wahai Nuh. Kamu sudah banyak ngomong, sudah banyak debat dengan kami. Sudah datangkan saja azab yang akan Allah berikan kepada kami itu mana? Sudah silahkan datangkan azabnya. Kami tidak mau percaya dengan kamu. Maka datangkan azab yang kamu bilang tadi kalau kamu memang benar seorang nabi. Bayangkan kayak ini, menantang agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka. Ini yang dialami oleh Nabiullah Nuh alaihissalam. Padahal beliau telah mengatakan kepada Allah, mengadukan kepada Allah bahwasanya beliau ini benar-benar berdakwah itu dengan habis-habisan sudah. Totalitas dakwahnya Nabiullah Nuh alaihissalam, tapi tetap mereka tidak ada satupun yang mau beriman, kecuali tidak ada dari mereka yang beriman kecuali sedikit saja. Karena nanti di akhirnya setelah 950 tahun berdakwah, yang beriman kepada Nabiullah Nuh itu sekitar 80 orang saja. Jadi selama 950 tahun cuma 80 orang. Jadi 12 tahun nambah seikung. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah itu 13 tahun di Mekah, itu kira-kira 130 atau 140 orang yang beriman kepada Nabi SAW. Tapi ketika beliau telah sampai di Madinah, pada Fathu Makkah itu 10.000 pasukan yang dibawa. Itu yang tinggal di Madinah ada kehitungan. Ini 23 tahun saja dakwah Nabi SAW. Dan di Hajjatul Wada itu yang datang untuk Hajjatul Wada sekitar 124.000 sahabat yang datang pada Hajjatul Wada. 23 tahun Nabi berdakwah, tapi Nuh alaihissalam 950 tahun sekitar 80 orang saja. Bayangkan Bian, kira-kira 12 tahun seikung, 12 tahun seikung, 12 tahun, 12 tahun bepandir bebuihan sudah muntung, 12 tahun hanya seikung yang beriman. Nah ini keadaan Nabiullah Nuh alaihissalam. Lalu kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan, dan ini cara dakwah yang kedua. Kalau yang pertama tadi menjelaskan kepada umat tentang ayat-ayat Allah, tentang dalil-dalil nakli. Kalau kalian beriman, ada janji-janji akhirat, kalian akan diampuni, kalian akan diberikan keberkahan, kalian akan diberikan kebaikan, kalian akan dimasukkan surga dan segala macam. Itu janji-janji akhirat yang disampaikan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam. Pada cara yang kedua yang ditempuh oleh ini orang-orang kok bebal semuanya, ini jar Nuh alaihissalam. Maka dicoba dengan cara dakwah yang kedua. Bagaimana cara dakwah yang kedua? Disebutkan dalam ayat ini, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan aku telah mengatakan, diadukan kepada Allah, aku telah mengatakan kepada mereka, wahai Allah, minta ampunlah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu Ghaffara, Maha Pengampun. Apa yang akan didapat? Kalau tadi apa yang akan didapat kalau mereka beriman kepada Nuh alaihissalam? Dikatakan mereka dapat surga, dapat umur panjang, dapat yang janji-janji akhirat. Tapi cara yang kedua yang disampaikan oleh Nuh alaihissalam, dijanjikan dengan urusan dunia. Tadi kalian dapat akhirat, sekarang kalian akan dapat dunia. Kalau kamu beriman kepada Allah, maka yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan untuk kalian ini hujan yang lebat, akan mengairi sawah-sawah kalian, akan mengisi mata air kalian, sungai-sungai kalian akan terisi dengan air, mudah bagi kalian untuk dalam menjalankan hidup. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Kalian akan diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan menjadikan kebun-kebun kalian ini subur, baik kebun-kebun kalian, sungai-sungai kalian pun akan baik untuk mengaliri kebun-kebun kalian. Ini urusan dunia yang disampaikan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam. Kenapa dunia? Karena kadang-kadang
manusia ini paling senang kalau didakwahi itu kalau dapat dunia. Ya, kalau sifat manusia seperti itu. Pak, kalau mau rezekinya panjang, rezekinya ini banyak, sholat duha gitu. Lalu apa yang dilakukan orang-orang itu? Mengerjakan sholat duha. Kadang-kadang tujuannya apa, Pak? Hendak ke pasar, hendak ke toko, sholat duha dulu. Supaya apa? Supaya lancar rezekinya. Bersedekah. Kenapa Pak bersedekah? Bersedekah itu tidak akan mana qasal mal min sadaqah, tidak akan berkurang harta karena sedekah, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikan janji-janji dunia ini agar mereka ini beriman kepada Nabiullah Nuh alaihi salam. Artinya ini, kalau kamu tadi janji akhirat, ini sekarang janji dunia. Kalian akan dapatkan dunia kalian, kata Nuh alaihi salam, kalau kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap janji dunia pun mereka tidak mau menggubris. Tidak mau terima akhirat, tidak mau terima dunia. Ini umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Maka dari dua cara dakwah ini tadi, jadi yang pertama dijanjikan tentang akhirat, dikabarkan tentang urusan akhirat, yang kedua dikabarkan tentang urusan dunia, maka kita bisa mengambil hikmah bahwasanya orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ini Allah akan memberikan kepada mereka itu dua ganjaran sekaligus. Kita ketika taat kepada Allah, Allah akan balas dengan dua balasan sekaligus. Yang pertama balasan akhirat, dan yang kedua adalah balasan dunia kita akan mendapatkan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh dari kalangan laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'min, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kehidupan di dunia ini dengan kehidupan yang baik. Wa lanajziyannahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Dan nanti di akhirat Allah akan memberikan dengan balasan yang lebih baik daripada dunia ini, yakni Allah akan berikan kepada mereka surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini dua janji Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan kepada orang-orang yang beriman. Maka ketika kita hari ini menginginkan kebaikan dunia, menginginkan kebaikan akhirat, maka perbaiki agama kita. Menginginkan dua keadaan ini tadi sebagai balasan Allah, maka perbaiki agama kita. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan berikan hujan yang lebat. Artinya Allah akan memudahkan semua urusan kita. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah berikan harta kepada kita dan Allah berikan anak-anak kepada kita. Ingin anak-anak kita saleh, dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin anak-anak kita ini menjadi penghafal Al-Qur'an yang mengerti tentang agama Allah Subhanahu wa taala, dekatlah kepada Allah. Karena Allah menjanjikan ini akan menjadi balasan bagi mereka. Ini hikmah yang bisa kita ambil seperti itu. Ingin dekat kepada Allah. Tapi kadang-kadang manusia ini, inilah kita Pak lah, yang namanya balasan ini, anak kada juga, kada dibari Allah misalnya, ya kalau harta pas-pasan juga, ya kan, berdagang Senin Kemis juga, padahal sudah taat. Terus apa kata kita? Sudah anak ini sudah taat, anak tetap kada baisi, harta ya kayak itu juga, usaha juga Senin Kemis, kayak puasa juga Senin Kemis, ya kan? Ini usahanya dunianya. Dan kurang bertafakur. Tahukah pian bahwasanya sesuatu kadang-kadang mereka tidak menyadarinya. Pian bisa datang ke tempat nikmat Allah. Pian bisa senang dengan kajian-kajian agama. Apa banyak manusia di luar sana yang mereka selalu terhalang. Mereka ingin sholat di masjid, selalu terhalang. Kenapa? Karena Allah syukur kepada Allah. Nikmat karena apa? Karena insya Allah kita ini adalah orang-orang yang, karena kebaikan-kebaikan
orang-orang yang terhalang, tidak bisa dekat dengan agama, tidak bisa khusyuk mereka membaca Al-Quran. Ketahui, ada orang datang kepada Nabiullah, saya ini bermaksiat, tetapi Allah tetap memberikan kepadaku rezeki. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman kepada Nabi, sudah berapa tahun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khusyuk saat membaca Al-Quran, tidak bisa, itu azab. Selalu menghukum kita dengan habiskan harta kita. Allah tidak selalu menghukum kita dengan perkara yang kita tidak merasakan, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Subhanahu wa ta'ala bermaksiat atau naik kendaraan teguh, yang bahaya itu kalau dihukum seperti orang-orang zalim, itu dihukum oleh Allah, dibiarkan dia disuruh zalim terus. Pak, semakin dia zalim, semakin dia berkuasa. Kenapa Allah langsung berataan borongan? Allah akan balik akhirat, dan ini yang berbahaya. Ketika kita tidak bisa merasa yang nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, tapi tetap tadi akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dilakukan oleh Allah tadi, dikasih hujan, yumditkum bi amwali wa banin, maka Allah jadikan hukuman untuk mereka, Allah berikan ke 10 tahun, dan Allah jadikan rahim anak, dan itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama 40 tahun. Sebagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terus kita ini bagaimana Ustaz? Dikasih hujan hari-hari oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Karena hujannya bawa banjir. Ya, kalau penuh airnya di sana, dan kalau air di sana sudah penuh, bukahnya banyak. Padahal Allah menjadi, dan ini kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berupa kebaikan itu pun akan menjadi, dan ini semua dikatakan ini ketika itu datang seseorang kepada Al-Imam Hasan, muridnya banyak. Orang itu bertanya, wahai Imam, saya ini miskin, tidak punya. Maka Hasan Al-Basri banyak-banyak minta ampun, seperti kita hari ini, agar hujan yang datang menjadi rahmat. Dikatakan oleh Hasan Al-Basri, kami sudah menikah cukup lama, bukan, beristighfarlah kepada Allah. Pertanian kami gagal terus, akhirnya kami gagal panen terus-terusan. Apa yang harus kami
Tanya, ini kelasnya imam sambil ditakuni orang, jawabannya istighfar. Kenapa imam? Wahai imam, istighfar? Kan ada jawaban. Bukan dari perkataan saya, tapi saya jawab dari perkataan Allah. Wa qultu astaghfiru kepada Allah karena Dia Maha memberikan kepadamu hujan lebat bagi orang yang kekeringan tadi. Kan harta oleh Allah. Wa bani Allah Subhanahu wa taala wa yaj'al lakum, Allah jadikan kebun-kebun kalian itu berbuah dan air. Ini biasa dan terus-menerus harus kita ucapkan. Diadab oleh Allah Subhanahu wa taala jika melihat sebuah kejadian yang tidak pada tempat. Ada corona 2 tahun. Apa namanya? Oh, ini senjata kimia, perang. Mau bilang, ini konspirasi, Bu. Artinya kita sedang karena kita banyak dosa. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lupa kepada Allah. Bahwasanya diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala, merasa paling berkuasa, merasa paling berharta, diberikan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu jalannya apa untuk keluar daripada ini semua? Istighfar. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan dalam sebuah riwayat, istighfar ini jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada satu umat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kana lana amanan dhahaba ahaduhum wa huwa kaunur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fina fabaqiya al-istighfar ma'ana fa idza dhahaba halakna. Kita ini diberikan 2 pengaman oleh Allah. Pengaman pertama itu Rasulullah, dan pengaman kedua adalah istighfar. Yang satu sudah pergi, kata Ibnu Abbas, tapi yang satu masih ada pada diri kita. Kalau sampai yang satu ini hilang, maka halakna, kita akan celaka. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan menurunkan adab kepada suatu kaum, kepada orang-orang Quraisy itu Allah tidak turunkan adab padahal mereka kufur kepada Allah. Kenapa mereka tidak diturunkan adab oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa anta fihim. Engkau wahai Rasul berada di tengah mereka. Adab tidak akan turun kalau ada Rasulullah. Sekarang kita tidak ada Rasulullah, adab sudah jinguk-jinguk adabnya ini. Hendak turun kepada kita misalnya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga tidak akan mengadab mereka kalau mereka selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang mengatakan bahwasanya istighfar, meminta ampun itu adalah perkara yang akan menghalangi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Loh Ustadz, kita ini sudah istighfar, ya kan? Terus kita ini sudah istighfar, kenapa adabnya kada hilang-hilang? Istighfar itu memohon, litolab. Istighfar yastaghfiru istighfaran, ya kan? Itu litolab, untuk meminta. Pian kalau meminta itu apa? Cuma kita ucapkan dengan harapan kita dapat. Artinya hati kita ini punya perkataan juga. Pak, minta duitnya Bang, Pak. Muntung ulun ini bersuara minta duit, hati ulun berharap pian ngasih duit. Lalu yang ketiga, ada usaha untuk kita melakukan semua itu. Tangan diulurkan kah? Atau baju sidin ini ulun ikuti, minta duitnya Bang, Pak, minta duitnya. Ada usaha. Nah sekarang istighfar kita itu seperti apa? Apakah istighfar kita itu sudah di mulut, di hati dan di perbuatan?
Ataukah cuma istighfar kita ini cuma di mulut? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tidak berada di dalam hati. Tidak ada di dalam hati kita ini harapan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan tersebut kepada diri-diri kita. Kita sekedar di mulut beristighfar. Makanya adabnya tidak hilang-hilang. Makanya adab ini senantiasa ada terus. Tuntung ini ganti ini, tuntung ini ganti ini, dan terus seterusnya seperti itu. Nah, ini kira-kira yang mungkin bisa disampaikan. Lanjutan daripada tafsir surat Nuh ini, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahasnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit.